seketika kata Allah, saya tidak akan berikan jeda. Seketika, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup mereka dimanapun beraktivitas, kapanpun dia hadir, di tempat manapun beraktivitas, selama dia ada di bumi sampai kembali pada Allah, satu. Jadi nanti kalau Anda dalam hidup kebanyakan khawatirnya, jarang mendapatkan ketenangan, maaf, kedudukan Anda tinggi, harta melimpah, saran saya coba Anda merenung. Mungkin barangkali, jikalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, saya jamin kata Allah. Perhatikan jaminannya. Kalau saya menulis, butuh agak waktu lama. Jadi saya langsung sebutkan dulu pelan-pelan, skenario kehidupannya, alurnya seperti apa, nanti di akhir insya Allah saya tuliskan. Ya. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Paling kanan sebelah atas. Saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, bersamaan dengan turunnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuat ketetapan hukum. Apa ketetapan hukumnya? Bersamaan dengan turunnya Adam dan Hawa, pendahulu manusia, diturunkan pula oleh Allah petunjuk kehidupan yang dengan itu akan memudahkan semua jalan hidup yang dijalani saat di muka bumi. Saking pentingnya nanti ayat ini, saya ingin pastikan mic-nya jelas dulu. Baik, jelas insya Allah? Ada dengung di sini? Baik, tadi kata panitia, kalau mic-nya bermasalah kasih kode, ya. Jadi saya kasih kode sekarang. Kodenya coba disesuaikan. Bismillah. Jelas? Baik. Quran surah kedua ayat 38. Saya langsung. Qulna biqu minha jami'an. Adam, Hawa, turun kalian semua ke bumi. Jalani misi yang telah saya tetapkan sebagai khalifah. Quran surah kedua ayat 30. Paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan tetapkan makhluk baru punya misi sebagai khalifah. Di mana misinya? Bukan di langit, fil ardi, di bumi. Karena itu ketika misi itu akan dimulai, diturunkan makhluk baru ini bernama manusia, diberi nama dengan Adam. Tahu dari mana Adam? Quran surah kedua ayat 31. Paling kiri sebelah atasnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adam, turun Adam ke bumi beserta dengan pasangan hidupnya. Saat turun itulah bersamaan dengan turunnya, perhatikan baik-baik, Allah sertakan satu pedoman kehidupan. Dari awal jejak ke bumi sampai berakhir misi di bumi kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pedoman hidup ini dinamakan langsung oleh Al-Quran dengan nama hudan. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Saat engkau turun ke bumi nanti, akan datang langsung dariku hudan, pedoman hidup yang komplit. Hudan, jamak dari kata hidayah. Hudan, pedoman kehidupan, petunjuk hidup. Bagaimana cara menatap, bagaimana cara mendengar, bagaimana cara melangkah, bagaimana cara bekerja, bagaimana cara hidup, bagaimana cara tidur, bagaimana cara kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Disebut hudan. 1. 2, lihat baik-baik. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika hudan diturunkan pada Adam, kalimatnya menggunakan hudan. Tapi ketika Allah meminta hudan diikuti, kalimatnya berubah dari Adam dan Hawa, berubah jadi bentuk umum menjadi man. Ismun mausulun yadillu 'ala al-infiradi ma'al 'ammiyah. Kata sambung menunjuk pada subjek atau objek secara personal tapi mencakup keseluruhannya. Jadi seakan-akan Allah ingin katakan, hei Adam, hei Hawa, saya turunkan pedoman hidup yang akan menjadi bimbingan untuk kalian. Dan siapapun. Jadi dari kata petunjuk pada Adam dan Hawa, ketika meminta mengikuti petunjuk dirubah kalimatnya jadi umum. Siapapun, baik engkau, baik istrimu, baik keturunanmu, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup, kuat, merasa lemah, siapapun dia, yang dia mau mengikuti bimbingan kehidupan ini, ikuti pedoman ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saya jamin kata Allah. Perhatikan jaminannya. Fala khauf pakai fa. Fa harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Huruf penyambung perantara di antara dua peristiwa berbeda.
Peristiwa pertama, ikuti Al-Quran. Peristiwa kedua, diberikan jaminan. Antara peristiwa pertama dengan kedua, bila hudud, tidak ada jeda. Jadi kalau Anda ikuti Al-Quran, perhatikan baik-baik, Anda ikuti hudan, lihat baik-baik, fala pakai fa. Seketika kata Allah, saya tidak akan berikan jeda. Seketika, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidup mereka dimanapun beraktivitas, kapanpun dia hadir, di tempat manapun beraktivitas, selama dia ada di bumi sampai kembali pada Allah, satu, fala khauf, saya jamin hidupnya tidak akan pernah gelisah. Satu, tidak gelisah. Masya Allah. Padahal hukum hidup itu lekat dengan kegelisahan. Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah ini kami ujikan bukan membuat hidupnya bermasalah, tapi supaya meningkat kualitas hidupnya. Bukankah anak Anda yang di SD kemarin tidak ikut ujian, tidak akan meningkat kualitas keilmuannya? Bukankah anak SD kalau tidak ikut ujian tidak akan masuk SMP? Bukankah anak SMP kalau tidak ujian tidak akan naik kelas ke SMA? Bukankah anak SMA kalau tidak ada ujian tidak akan naik kelas ke kampusnya? Setiap orang ingin meningkat kualitas pendidikannya, setiap orang meningkat kualitas hidupnya, dia mesti mengalami ujian. Kata Allah, setiap yang hidup, saya akan uji dia dengan masalah-masalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kalau Anda merasa masih hidup, Anda pasti akan berhadapan dengan masalah. Persamaan terbaliknya, maaf, hidup berbanding lurus dengan masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah, artinya dia tidak ingin hidup. Saya mau tanya pada Anda ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Oh, baik. Siapa yang ingin punya masalah? Angkat tangan. Saya aminkan. Ayo. Wah, Anda ini nggak jelas. Luar biasa. Pemirsa, saya berhadapan dengan orang-orang yang tidak jelas. Diangkat, tidak mau. Diturunkan, tidak mau. Kasih masalah, tidak mau. Tidak dikasih masalah, tidak mau. Anda maunya apa? Ini makhluk wallahu a'lam. Mustahil. Anda ke rumah, ada masalah. Anda ke sini pun akan ada masalah. Ada yang tidak masuk bagian depan, ada yang di tangga, ada yang di bawah, ada yang di jalan. Tapi semua itu diberikan untuk meningkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah semakin sujudnya enak? Antum kebanyakan sujud di karpet, Allah pindahkan ke aspal untuk mendapati sujud yang terbaik. Antum kebanyakan sujud di aspal, pindah ke karpet. Ada yang merasakan di tangga. Demi Allah, Anda mendapatkan sensasi kekhusyuan yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Itulah yang diinginkan. Jadi jangan lihat keadaannya, lihat bagaimana nikmat manfaat yang bisa kita raih dari itu. Jadi kalau sedang punya masalah, berbahagialah, karena saat itulah Anda akan dinaikkan statusnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah suami istri punya masalah, bahagia. Jadi begitu istri mengatakan, "Pak, kita punya masalah." Alhamdulillah, Ma. Status hidup kita akan diangkat oleh Allah. Masya Allah. Enak seperti itu. "Pak, ini buat besok belum ada makanan." Alhamdulillah, Ma. Allah memberi jalan bagi kita untuk berdoa kepadanya. Indah. Pulang ke rumah, "Kenapa Pak cemberut?" "Gaji belum keluar, Ma." Alhamdulillah, Pak. Masya Allah. Hidup kita akan diangkat oleh Allah. Bukankah dengan itu kita akan rajin sholat dan berdoa kepada Allah? Kalau cara berpikir begitu, enak Pak. Walaupun itu tidak mudah. Ustadz juga begitu. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Itu jarang. Ini live ya. Aduh, kita selesaikan di rumah Bun ya. Satu. Sama dengan tenang. Bismillah. Lihat baik-baik. Fala khaufun, tidak ada gelisah, tenang. Hukum hidup, kembalikan. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap yang hidup kami berikan ujian untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Apa ujian pertama? Minal khauf, gelisah. Khawatir. Di rumah gelisah, di kantor gelisah, di jalan gelisah, bahkan ke masjid kadang gelisah sebelum masuk ke masjid. Maaf, berhadapan dengan sekolah gelisah, di kampus gelisah, wajar. Tapi hebatnya, Allah berikan keluar dari hukum umum ini khusus bagi ahli hudan. Ahli hudan. Apa itu? Orang yang mengambil hudan dari Allah. Faman tabi'a hudaya fala khauf. Harusnya dapat khauf, tapi karena dekat dengan hidayah Allah, fala khauf. Begitu ada khawatir, hilang. Bukan enggak khawatir, ada khawatir, hilang.
ada khawatir, tenang. Ke kantor khawatir, ada ketenangan. Di jalan khawatir, tiba-tiba ada ketenangan. Jadi saking dahsyatnya, setiap peluang akan menghadirkan kekhawatiran, kegelisahan, seketika itu hudan melekat pada dirinya. Tenang, 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 tenang. Satu. Jadi nanti, kalau Anda dalam hidup kebanyakan khawatirnya, jarang mendapatkan ketenangan, maaf, kedudukan Anda tinggi, harta melimpah, saran saya coba Anda merenung. Mungkin barangkali, bukan Anda kurang tinggi jabatan, bukan Anda kurang kaya harta, Anda kurang dekat dengan hudan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting teman-teman. Kaya tanpa ketenangan itu tidak nyaman hidup. Miskin tapi ada ketenangan itu kadang-kadang memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Saya mau Anda berikan pilihan, tapi jangan maksa pilih yang ketiga. Awas. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada yang ketiga. Awas, nggak ada yang ketiga, nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ah, susah. Saya nggak akan tanya lagi. Dah. Siapa yang mau punya masalah? Siapa yang tidak ingin punya masalah? Kaya tapi gelisah, miskin tapi tenang. Dah, dua. Walahum yahzanun, tidak pula bersedih, tidak sedih. Tidak sedih, persamaannya senang. Masya Allah. Bahagia, gembira. Di sini senang, di sana senang, di rumah senang, di kantor senang, di masjid senang, tenang, senang. Janji yang kedua, ketika Adam diturunkan, Allah sudah berjanji pada Adam dan seluruh keturunannya. Dari mana kalimat semua keturunannya menggunakan man. Siapa yang mengikuti pedoman hidup yang saya turunkan, saya jamin hidupnya tenang dan senang. Jadi seharusnya misi hidup kita di dunia ini tidak banyak kegelisahan. Bisa kita jalani dengan tenang, kita jalani dengan senang. Jadi kalau Anda setiap hari tidak tenang, setiap waktu di setiap tempat kurang tenang, cek barangkali Anda cukup jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam, Hawa mengikuti ini, dijalin kehidupan oleh keduanya, mendapati apa yang dijanjikan. Singkatnya, Adam meninggal, Hawa meninggal. Meninggalkan apa? Halo? Bukan meninggalkan Allah, meninggalkan dunia. Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustadz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Quran surah kedua ayat 36, ujung ayatnya. Paling kiri di pertengahan. Lihat. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Laka. Hawa laki. Adam, Hawa, lakuma. Kalau lakum itu banyak. Makanya ketika Adam diturunkan ke bumi, pesan Allah, perhatikan pesannya. Allah berikan menggunakan kalimat kum untuk menunjuk kepada Adam, Hawa dan seluruh keturunannya. Di ayat itu masih berlaku untuk seluruh anak cucu Adam. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi. Walakum fil ardi. Tempat kalian di bumi itu. Di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin. Itu cuma sebentar. Kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di rumah kita bukan di sini. Rumah kita di surga. Karena Bapak kita pernah di surga, menuntaskan misi ke dunia, dan kita akan kembali lagi ke surga. Quran surah kedua ayat 35. Lihat baik-baik. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam dan pasanganmu, ayo masuk tinggal di surga. Tempat Bapak kita di surga. Ibu kita di surga, anak-anaknya pun ahli surga. Makanya kata Nabi, lihat baik-baik kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak pengen. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada manusia tidak bisa masuk ke surga, bukan Allah tidak memberikannya surga, karena orang ini tidak pengen ke surga. Itu masalahnya. Setiap Anda punya peluang malam ini hadir di sini. Setiap Anda bisa datang ke sini kecuali yang tidak pengen. Sederhana. Ini teman-teman sekalian, mari kita kembalikan ke sini. Awas hati-hati, Adam meninggal, Hawa meninggal. Meninggalkan apa? Dunia. Jadi kalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. Hebatnya, kalau Anda ingin mencari bekal yang hebat saat di dunia, Allah jamin ketenangan, kenyamanan, maka lihat baik-baik. Ketika tinggal di dunia, ikuti bekal ini, saat pulang ke akhirat bekal maksimal, dunia tenang. Di dunia bahagia, akhirat bahagia.
Dunia tenang, akhirat senang. Maka keluarlah Quran surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Lihat, wa minhum may yaqulu, di antara manusia ada yang bermohon kepada Allah, Rabbana ya Allah, atina, anugerahkan kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia, hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dunia bahagia, akhirat bahagia, dan terbebas dari ancaman neraka. Doa apa itu? Masya Allah, luar biasa. Bahkan antum punya istilah yang tidak diketahui oleh orang Arab. Tanyakan orang Arab, "Ata'rif sapu jagat?" Tahukah kamu sapu jagat? Sapu jagat. Masya Allah. Indonesia luar biasa. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Masya Allah. Baik teman-teman, kita coba turunkan dulu beberapa ayat-ayatnya. Setelah itu kita masuk nanti ba'da Isya untuk menurunkan teori-teorinya. Adam, Hawa meninggal, turun generasi. Nuh alaihissalam diutus jadi rasul, sampai ke Ibrahim alaihissalam, sampai ke Ismail, sampai kemudian dibagi dua dari situ generasinya. Ada generasi dari Ishak alaihissalam, ada kemudian Yaqub, ada kemudian Yusuf, dari Yusuf sejajar nanti dengan Zakaria, ada Imran menikah dengan Hanna, melahirkan Maryam, Maryam turun Isa, jalur yang lain ada Musa kemudian ke Daud kemudian nanti ke Sulaiman sampai ke ujungnya. Jalur yang satunya lagi Nabi Ismail alaihissalam, dari Ismail sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda masih ingat, ada 29 generasi dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail jalurnya, sampai ke kita sekarang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nakhur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. 29 generasi. Yang ingin saya sampaikan, semua generasi setelah Adam alaihissalam ini, ketika hidup berganti generasi di bumi, hukum Allah tetap berlaku. Allahu Akbar. Ternyata Allah tetap turunkan hudan kepada mereka, supaya diberikan bimbingan pada umatnya, agar hidup di dunia tenang dan senang. Apa buktinya? Kita ambil beberapa turunannya. Misal, Nabi Musa alaihissalam, ketika menerima kitab bimbingan dari Allah, kitabnya disebut dengan hudan. Quran surah ke-17. Ayat yang kedua, paling kiri sebelah atas. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa atayna Musal kitaba, kami berikan Musa itu kitab. Apa isi kitabnya? Hudan. Ternyata kitabnya itu fungsinya sama dengan kitab yang diturunkan kepada Adam, bimbingan kepada Adam. Hudan. Allah turunkan wahyu kepada Musa, bimbing umat Musa. Apa nama bimbingannya? Hudan. Allah wahyukan bahkan dari Nabi Nuh. Wahyu, bahasa Arabnya auha. Kami wahyukan auhayna. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah. Bimbing umat. Dan semua bimbingannya disebut dengan hudan. Quran surah keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas. Inna auhayna ilaika Muhammad. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad, kami wahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW? Hudan. Nanti kita lihat di akhir. Seperti kami berikan wahyu hudan ini dari sejak zaman Nabi Nuh sampai kepadamu. Nuh, nabi-nabi setelahnya. Karena Nabi Muhammad itu nabi dan rasul, Nuh nabi dan rasul. Wafatnya Adam diutus Nabi Nuh sekaligus rasul, menyampaikan risalah hudan. Kata Allah, saya wahyukan pada Nuh seperti saya wahyukan kepada kamu. Apa bentuknya? Hudan. Nuh rasul, Nuh nabi, Adam nabi. Rasul bukan? Halo? Adam rasul bukan? Nabi bukan? Siapa yang rasul? Angkat tangan. Yang nabi? Antum nabi? Biasa. Luar biasa. Sudah 5 tahun dakwah di Indonesia. Ada nabi di sini. Masya Allah. Adam nabi bukan rasul. Adam wafat, hudannya dipindahkan kepada Nuh alaihissalam untuk diberikan pada umatnya. Jadi singkatnya, dari semua nabi berganti generasi, semua manusia masuk hukum Allah. Tidak diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia gelisah, tidak diberi kesempatan banyak bersedih, tapi diberikan dorongan untuk senang dan tenang setiap generasi. Kita percepat generasi manusia terakhir. Nabinya diutus istimewa, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika diberikan petunjuk untuk umatnya, petunjuknya disebut dengan hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Wahyu diturunkan, bacaan kumpulannya disebut dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, perhatikan statement Allah. Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Apa fungsi Al-Quran? Hudan. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan Al-Quran, dijelaskan fungsinya, esensinya. Quran bukan sekedar bacaan, Quran bukan sekedar pegangan, tapi Quran hudan. Untuk siapa? Saya tutup dulu. Kalau yang dulu, hudan lil qaum. Nabi Nuh punya komunitas, kaumnya dapat hudan. Musa punya umat, umatnya dapat hudan. Nabi Isa, tapi setiap nabi dulu itu terbatas, Pak. Terbatas. Tidak punya area yang melebihi batasannya. Bahkan zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ibrahim itu rasulnya 2. 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Lut. Nabi Lut itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Anda lihat nanti kisahnya teman-teman sekalian di Quran surah 51. Dari ayat 24 sampai ayat 40. Dari kanan bagian bawah sampai dengan kiri bagian atas sampai ke bawah. Di sezaman saat Allah ingin menghancurkan umat Nabi Lut. Ya, hal itu bahasa orang sekarang ya, jadi kalau ada orang sekarang katakan Anda telat, Pak. Dari dulu sudah ada. Sudah ada. Anda itu terlambat, kesiangan, kepagian, kesorean, kemalaman. Anda telat. Dan dari dulu umat itu sudah diazab. Kalau Anda pengen, itu pilihan Anda. Cuman maaf, Anda terlambat. Sudah habis. Jadi Lut punya kaumnya sendiri, Ibrahim punya kaumnya sendiri, Nabi Isa bahkan punya kaumnya sendiri. Nabi Isa itu hanya area antara Palestina saja dan tidak keluar dari situ. Makanya ketika ada yang keluar dibalikkan lagi ke situ. Kalau ada yang mengaku umat Nabi Isa sampai ke Indonesia, itu kejauhan. Ya, harus balik lagi. Kita bicara ilmiah ya, bukan bicara yang lain. Hati-hati, saya pulang jadi tersangka nih dari sini ya. Boy. Sekarang Ustaz, karena Quran itu disebut hudan, dan hudannya bukan hudan lil qaum, tapi hudan linnas. Kenapa bahasa Quran menyebutkan nas? Ada apa dalam Quran itu dan apa esensinya? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, maaf, peluang itu selalu terbuka. Ada semua, silahkan dapatkan. Lihat dan terbentang hidup. Ada sekampung. Jodoh bisa ditemukan di kampung. Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Bagaimana semua perempuan sekampung kita nikahi? Tidak. Ya, sisakan untuk yang lainnya ya. Boleh 1 ya. Kemudian ada batasnya dan seterusnya. Nikah 1. Kemudian kalau ada keperluan lain sesuai dengan syarat, ya salah ketentuan berlaku Quran surah keempat ayat yang ketiga. Ibu-ibu suka lewatin ayat ini gitu kan. Baik, naik lagi. Silakan cek. Mungkin Anda nggak ketemu di sekolah, ketemu di kampus. Ya, boleh menikah dengan akhwat yang sedang kuliah? Tidak, sedang kuliah. Pulang dulu dari kuliahan, setelah itu siap-siap baru nikah. Masa mau nikah di kuliahan boleh? Tidak. Pulang dulu dari sekolah, pulang dari kampus, baru ajukan lamaran. Mengajukan lamaran di Quran keempat, surah keempat ayat yang keempat. Terjadi pernikahan di Quran surah ke-30 ayat ke-21. Pembagian tugas setelah menikah supaya paham. Ini kadang-kadang menikah tapi nggak tahu tugas. Laki-laki tugasnya apa? Perempuan apa? Quran surah keempat ayat 34. Jangan tertukar. Dilukiskan di Quran surah ke-12 ayat ke-5. Bahwa perempuan seperti rembulan, laki-laki seperti matahari. Maka kalau sudah paham tugas, ya ayo antum ikhwan jadi matahari. Matahari itu tegas, sinarnya dengan kuat dan mengeringkan pakaian-pakaian yang basah. Begitu ada air di baju, antum yang keringkan. Begitu ada air di pipi istri anda yang keringkan. Keringkan dengan hiburan. Ada yang kemudian macam-macam sengat dia seperti sengatan matahari. Ada yang tidak baik, lindungi, berikan cahaya di rumah. Jangan berikan kegelapan di rumah. Isti qamar seperti rembulan. Ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Perempuan digambarkan ibu seperti halnya qamar, rembulan. Bukankah rembulan sinarnya tidak terlampau kuat? Bukankah rembulan itu teduh? Ketika melihat cahaya rembulan antum ada keteduhannya, kenyamanannya, ketenangannya. Akhwat jadi seperti rembulan. Kalau suami pulang melihat anda jadi tenang, setengah masalah hilang, wajah kelihatan jadi tentram. Masya Allah, kalimat-kalimatnya indah. Jangan tertukar. Ini perempuan jadi bulan, harusnya laki-laki matahari. Ini ditukar, perempuan matahari, laki-laki bulan. Jadilah laki-laki gemulai, perempuannya tegas. Dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu. Biasa. Balik. Ini banyak masalah terjadi di rumah tangga karena nggak tahu fungsi.
Maka mulailah kemudian matahari ada fungsinya. Apa dia mencari? Nafkah. Quran surah kedua ayat 168. Rizkinya ada di Quran surah ke-51 ayat ke-22. Cara mencarinya di Quran surah kedua ayat 168 paling kanan sebelah bawah. Kalau ingin lebih cepat Quran surah kedua ayat 172. Lebih cepat lagi Quran surah ke-7 ayat ke-96. Anda di rumah berdoa yang akhwatnya, merawat anaknya. Kadang-kadang memang tidak mudah. Anda jangan kira merawat anak di rumah semudah Anda bekerja di kantor. Tidak. Kadang mereka berkata kadang membentak. Bagaimana mengatasinya? Quran surah 17 ayat 23 sampai 27-nya. Kemudian naik lagi, maaf teman-teman, Anda sulit di kantor, ibu juga sulit di rumah. Kadang-kadang ada datang sakit, ada ujian. Maka kenali ujiannya. Anda yang pernah kenal ujian, sulit mengatasinya. Anda di kampus mau ujian kan pelajari dulu bahannya. Kenapa ujian hidup Anda tidak dipelajari? Maka ujiannya, gambaran besarnya di Quran surah kedua ayat 214. Cara menyelesaikannya di Quran surah ketiga ayat 142. Rincian uniknya ada di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Hadapi oleh Anda. Kadang-kadang datang sakit. Sakit yang ringan-ringan Quran surah ke-26 ayat ke-80. Sakit yang berat kata dokter ini nggak bisa nih. Gak ada obatnya. Mustahil sembuh. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Amalkan amalan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Sudah berumah tangga, keturunan belum nampak muncul, jangan putus asa. Bukan cuman Anda saja. Nabi Ayub pernah mengalami. Nabi dekat dengan Allah tidak putus berdoa. Anda bukan nabi, bukan rasul, masa putus berdoa? Lakukan amalan di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Doanya ada di Quran surah ke-19 ayat 2-nya sampai dengan ayat ke-11-nya. Kalau sampai ke anak ayat 15-nya. Bangun, lakukan amalannya. Teman-teman sekalian, naik lagi, naik lagi. Dari situ Masya Allah, Anda mulai berhasil. Ada kemewahan didapatkan, ada kenyamanan hidup. Jangan lupa syukur. Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Kalau ada ujian jangan lupa sabar. Quran surah kedua ayat 156. Padukan keduanya sampai usia 40 tahun. Kalau Anda sudah merasa hebat, jangan dulu bangga. Ada orang tua yang pernah mendidik Anda. Ada kasih sayang yang ditumpahkan. Ada doa yang dikeluarkan. Bakti Anda tunjukkan melalui Quran surah ke-46 ayat ke-15. Kalau sedang malas-malas pada orang tua, bayangkan bagaimana orang tua jeripayah merawat kita. Ibu mengandung tidak pernah menunda. Mau dicuci, Anda dibawa. Mau makan, Anda dibawa. Mau ke pesta, Anda dibawa. Malu ditahan-tahan demi Anda. Maka ada saatnya Anda membalas. Kalau Anda sedang kesal pada orang tua, bayangkan bagaimana orang tua tidak kesal pada Anda saat merawatnya. Quran surah 31 ayat 14. Kalau orang tua beda keyakinan, amalkan bakti terbaik Quran surah ke-31 ayat ke-15-nya. Teman-teman sekalian, naik lagi, naik lagi. Anda semakin sepuh, bahkan dikembalikan dalam keadaan yang pikunnya seperti Anda saat kecilnya. Quran surah ke-22 ayat ke-5-nya. Anda terus naik lagi, terus naik lagi. Apakah akan hidup selamanya? Tidak. Tidak, kehidupan akan berakhir. Maka ada Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Anda pasti akan mendatangkan maut. Siapa maut yang membawa itu? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11 paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Anda mesti kenali malaikat maut supaya Anda tidak kaget saat berhadapan dengannya. Orang yang takut mati, tidak siap meninggalkan dunia, dia tidak kenal dengan malakul maut. Kenali malakul maut bagaimana sifatnya. Cara mengambilnya seperti apa? Quran tinggal pilih. Kalau ingin tenang, lakukan amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Kalau ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malakul maut, boleh. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Hanya orang bodoh yang mengamalkan itu. Baik. Kemudian teruskan lagi. Dari sini Ustadz, saya mau kemana setelah meninggal? Alam kubur. Anda tahu malam pertama di alam dunia, siapkan malam pertama Anda di alam kubur. Pelajari turunannya. Ada yang ingin indah, amalkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 153 sampai 154. Detil alam kuburnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 172-nya. Kalau Anda ingin sedikit menegangkan, maaf, sambil dipukulin malaikat, ditampakkan neraka pagi sampai petang, Quran surah. Baik. Pemilik mobil nanti ada ayatnya di Quran ya. Kita turunkan dulu yang tadi. Ya, baik. Teman-teman, kita teruskan. Quran surah ke-40 misalnya, ayat 46 sampai dengan 47-nya. Sampai selesai di alam kubur, Anda akan dibangkitkan. Bagaimana suasana kiamatnya? Baca satu surah, surah 75, ayat 1 sampai dengan akhirnya. Bahkan nanti setelah itu kemana Ustaz setelah dihisab? Ada pilihan. Kalau enak surga, surganya ada 4 pilihan. Bersama para nabi dan rasul, silahkan dapatkan. Dari Quran surah ke-4, An-Nisa ayat 69-nya. Kelas kedua, taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23-nya. Kelas ketiga, seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134-nya. Kelas yang biasa ekonomi, ada Quran surah kedua ayat ke-25-nya. Anda yang siap-siap, Ustaz, amalan saya kurang nih, tempatnya di mana? Jangan pikir kurang. Tapi kalau berimbang, tempatnya di Al-A'raf. Quran surah ke-7 ayat 45 sampai dengan 47-nya. Anda hati-hati. Ada yang tidak siap-siap, abai dengan akhirat, tempatnya ke neraka. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Ya, jangan tahu tanpa hisab surga saja ada neraka. Ya, Quran surah ke-18, ya ayat 19 sampai 100 ya, bahkan sampai 101-nya. Bahkan mereka tersesat saat di dunia. Quran surah ke-18 ayat 103 sampai dengan 104-nya. Siapa mereka? Ada orang kafir dan orang-orang munafik. Itu neraka jahanam. Langsung tanpa hisab istimewa. Quran surah ke-4 ayat 140. Betul.
Ada yang neraka biasa, cuman dahsyatnya luar biasa. Tarik ubun-ubun, celupkan. Sekali celup, hancur. Naik lagi ke atas, sembuh lagi. Celupkan, hancur. Satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Quran surah keempat ayat 56. Gak percaya, mau coba, silahkan. Ya, orang bodoh yang mencobanya. Selesai semuanya. Dari hidup sampai meninggal, sampai kembali kepada Allah. Ada contohnya semua. Teori ada, praktek ada, contoh ada. Dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu rahasia besar. Sebelum saya bacakan rahasianya, kita bacakan yang ini dulu. Pemilik mobil Toyota D1078MY parkir depan masjid, menghalangi mobil yang pengunjung yang mau keluar. Mohon dibacakan 3 kali. Wah, 3 kali. Luar biasa. Sekali. Baik, apa dalilnya 3 kali di Quran? Ya, Quran surah ke-51. Ya, ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan. Sungguh peringatan itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Baik. Yang beriman pemilik Toyota D1078 MY. Ingat, karena 3 kali kesempatan saya cuma sekali lagi. Antum jangan ketawa dulu. Toyota D1078 MY. Ya, mohon bisa beramal saleh. Insya Allah bisa mengondisikan kondisi mobilnya agar yang lain bisa mendapatkan kemudahan untuk keluar. Semoga Allah muliakan antum dan mobil antum jadi saksi di akhirat nanti. Baik ya, kalau mau diinfakkan sekalian boleh. Jadi isi Quran itu dari awal sampai akhir petunjuk hidup, Pak. Ada. Sampai kita dikenalkan dengan musuh namanya setan. Ada. Setan menggoda Adam pertama kali, Quran surah kedua ayat ke-36-nya. Bahkan berjanji menggoda manusia, Quran surah keempat ayat 119-nya. Bahkan menggoda dalam pekerjaan, Quran surah kedua ayat 168-169-nya. Ada. Setan itu asalnya dari iblis. Iblis, Quran surah ke-18 ayat ke-50 berasal dari jin. Ya, ada semuanya. Bagaimana menghadapinya ada mulai ayat kursi Quran surah kedua ayat 255. Ada mu'awwadzatain, Quran surah ke-113-114, ada semuanya. Nah, jadi kalau Anda baca Quran, seharusnya kita itu bisa mengeluarkan isi Quran sesuai dengan aspek kebutuhan hidup kita. Antum tuh jadi apa? Misal, antum profesional, kerja di bidang apa? Pekerjaan, keluarkan ayat Qurannya. Antum yang kuliah, pelajar, keluarkan ayat-ayat pelajarannya. Antum yang diplomat, keluarkan ayat-ayat diplomasi. Antum yang birokrat, keluarkan ayat-ayat birokrasi. Keluarkan semua, ada bimbingan semuanya. Ibu yang rumah tangga, keluarkan ayatnya. Ibu yang di rumah tanpa tangga, keluarkan ayatnya. Ibu yang pakai tangga tanpa rumah, keluarkan ayatnya. Ada, keluarkan semuanya, dapat di situ. Hadirkan, ada semua. Di kadang-kadang kita baca itu lagi. Makanya setiap kita sholat itu pembentuk hidayah. Kenapa kita didorong untuk berjamaah? Ini unik di sholat berjamaah. Kadang-kadang imam itu memetakkan ingin baca surat, tapi saat berjamaah tiba-tiba muncul surat yang lain. Ayat lain. Dan hebatnya setiap dibacakan oleh imam, itu biasanya kebutuhan yang kita dapatkan secara umum. Makanya ketika anda diminta sholat berjamaah, kalimat umum dibuka dengan kalimat hudan. Quran surah kedua ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu dalam salat? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jamaah banyak. Kadang antum yang dibaca itu lagi. Subuh sampai isya An-Nas lagi. Minal jinnati wan nas. Dikabulkan oleh Allah. Setiap mimpi ketemu jin lagi. Masya aja. Malah bikin filmnya ada jin dan jun, ada jin dan macam-macam. Aneh. Ingin ganteng, pengusaha sukses, karirnya matang, baca surat Yusuf, pahami. Bukan cuma dibaca, pelajari, pahami, amalkan. Ini dituliskan ganteng-ganteng Nabi di Quran, bikin film ganteng-ganteng serigala. Gak nyambung. Jadi tuntunan, jadi tontonan aja, tuntunan gak ada. Makanya antum menjauh. Coba lihat tuh. Nabi Yusuf dulu nggak pamer, ganteng-ganteng luar biasa, jalan, masya Allah, orang melihat langsung takjub. Antum lewat aja ibu-ibu nggak kepleset, bikin lagi, foto ini nggak ada orang upload dari dulu, repot. Majelis Ta'lim aja bawa handphone, ciklik, sedang di Trans Studio. Udah sini. Jadi ini poinnya. Karena itulah kemudian Allah saking cintanya pada umat terakhir ini, umat Nabi Muhammad SAW, maka dimotivasi umat ini agar Quran hadir dalam jiwanya. Satu, dibuat mudah untuk membacanya. Setiap orang Islam punya keinginan kuat. Bahkan ini agak di luar nalar. Biasanya begini, saya misalnya ada handphone,
Misal saja, saya keluarkan handphone, biasanya suka ada tulisan Jepang, tulisan Cinanya. Kalau saya simpan handphone atau majalah ada tulisan Jepang dan Cina, dibaca nggak? Ini nggak usah pakai wallahu alam, gampang ini. Antara iya dan tidak. Ada bacaan pakai bahasa Cina, dibaca nggak? Kenapa? Tidak ngerti. Quran nggak ngerti, masih mau dibaca. Apa Anda pikir setiap yang baca Quran ngerti isinya? Paham isinya? Tidak. Tapi masih mau baca. Kalau bukan firman Allah, mustahil diberikan nilai-nilai seperti itu. Tapi karena firman Allah, diberikan dorongan kita untuk mau baca. Bahkan mau belajar. Belajar untuk bisa baca. Masya Allah. Pak sedang baca apa? Al-Quran. Apa isinya? Gak ngerti. Masya Allah. Tapi masih mau baca. Buku lain, kitab lain, gak ada orang mau baca kalau gak paham itu. Cek, silahkan. Bolak-balik gak ngerti. Mustahil. Quran tidak. Hebatnya yang kedua. Anda baca Al-Quran, belum pernah ditemukan orang bosan. Orang baca di luar Quran bisa bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil punya sifat seperti itu. Anda baca Al-Fatihah berapa kali dalam sehari? Yang 10, angkat tangan. 11, 15, 17. Baik, tidak ada yang angkat tangan. 18. Sebetulnya Anda berapa kali baca Al-Quran sehari? Saya agak bingung malam ini nih, ya. Sebut Nabi, ngaku Nabi. Bintang masalah tidak ada masalah. Itu luar biasa. Kita itu sepanjang ngaku orang Islam pasti 17 kali. Pasti 17 kali sehari baca Al-Fatihah. Pasti. Kalau Anda baca 16 kali, kurang. Kalau baca 18 kali, ya lebih meningkat kesolehannya. Pasti 17 kali. Karena kita sholat itu 17 rakaat. Setiap kali sholat 1 rakaat, baca Al-Fatihah. Silakan cek. Pertanyaan saya, pernah nggak ada orang bosan baca Al-Fatihah? Padahal sehari 17 kali dia baca. Dan selama hidupnya saat balik, baca. Anak kecil baca, yang belum balik baca, orang dewasa baca. Sampai saat ini saya belum pernah dengar ada pengaduan orang pusing baca Al-Fatihah. Pusing saya. Kenapa Pak? Pusing, kenapa? Baca Al-Fatihah? Nggak ada. Justru saat dia pusing, dia baca Al-Fatihah. Orang sakit baca Al-Fatihah, nggak ada pusing Pak. Kalau bukan firman Allah, nggak akan ada sifat ini. Tunjukkan pada saya, buku mana, kitab mana, bahkan yang dianggap suci, dibaca 17 kali dalam sehari. 7 kali sudah bosan. 3 kali sudah bosan. Sehari belum bosan. 2 hari belum bosan. 3 hari bosan dia. Quran 30 tahun, 17 kali dalam sehari, nggak ada orang bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil punya sifat begini. Dan uniknya, memang nggak bosan, tapi saat dibaca, cepat ngantuk. Cuman Quran. Nggak percaya silahkan. Karena Quran itu firman Allah, petunjuk hidup. Kita punya musuh namanya setan. Setan paling takut kalau kita dekat dengan Quran. Makanya ketika baca Quran, setan datang. Kalau Quran tidak. Al-Quran dengan Al-Quran beda. Anda baca Al-Quran 3 jam bisa bertahan. Baca Al-Quran 3 menit. Silahkan cek. Baca Quran tidak, 3 jam tahan. Lihat, Masya Allah. Oh, Madrid kalah 3-0 lagi. Masya Allah, lihat gini. Saya tahu itu. Saya nggak nonton, nggak ada kerjaan bagi saya. Nggak nonton, cuman saya tahu. Madrid menang, menangis. Masya Allah. Menit 53 Suarez, gol pertama. Oh, kedua Carvajal, kartu merah. Dia tahan begini. Messi penalti, gol. Yang ketiga injury time, gol. Kalah lagi. Masya Allah. Poinnya agak melebar sekarang. Saya tahu itu. Ya. MU juga kalah sama Manchester City kemarin. 2-1 ya. Terus kemarin sama lagi ya, piala yang kemarin. Terus Bournemouth dia menang Manchester City 4-0. Jadi sekarang Pep Guardiola punya rekor, belum pernah terkalahkan. Saya sekali, saya hafal itu ya. Tapi saya tidak nonton, gak ada kerjaan. Ya, coba Anda balikan lagi teman-teman. Sudah, gak ada bola di Quran. Ya. Balikan. Ada semuanya. Jadi kalau kita bisa hadirkan dalam kehidupan, tenang kehidupan kita. Hadirkan. Tidak ada satupun kitab di muka bumi ini ketika dibaca menghadirkan kantuk kecuali Al-Quran. Yang lain bisa kantuk. Kalau bukan firman Allah yang tidak disukai setan, mustahil. Kemuliaan selanjutnya, jangankan manusia, jin dengan Quran, takjub dengan Quran dan yakin dengan isi Quran. Quran surah Al-Jin, lihat surah ke-72. Bacakan ayat 1 sampai 2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan. Orang kalangan jin mendengar Quran. Sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengan Al-Quran begitu mengagumkan isinya. Jin aja kagum pada Quran.
Masa antum yang bukan jin tidak kagum pada Quran? Yang makhluk halus kagum dengan Quran. Masa antum yang tampak tidak kagum dengan Quran? Yang hebat ayat 2-nya. Yahdi ila rusydi fa'amanna bi. Ini Quran begitu mengagumkan, menunjukkan kepada petunjuk kemuliaan dalam hidup. Kami beriman. Jin beriman ketika dengar Quran. Antum yang bukan jin, masa nggak beriman? Jadi kalau antum tidak beriman pada Quran ketika mendengar Quran, antum sama dengan? Bukan sama dengan jin, karena jin pun beriman. Antum lebih dari derajat jin. Lebih. Jadi teman-teman sekali kita kembalikan. Itu keistimewaannya. Sekarang bagaimana cara menghadirkan dalam kehidupannya. Hebatnya, kita simpulkan, supaya kita tidak repot maka diwariskan Quran. Quran surah ke-35 ayat 32. Thumma awrath, paling kiri sebelah atas. Asnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kami akan wariskan Quran ini terus setiap generasi sampai kiamat, sampai kehidupan berakhir. Pada hamba-hamba kami terpilih. Maka kita harus jadi orang terpilih untuk itu. Jangan salah kesimpulan. Oh berarti Quran diwariskan pada yang dipilih saja. Saya tidak. Bukan. Cara membacanya, jadilah orang terpilih itu. Maka sahabat mulai memfasilitasi. Dulu Nabi katakan, tuliskan. Ya Ubay, tuliskan Ubay bin Ka'ab. Ya Zaid, tuliskan. Ya Ali, tuliskan. Ada yang tulis di pelepah kurma. Ada yang tulis di batu-batu. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif Abu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dan sahabat, tuliskan dalam bentuk mushaf. Di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, Allah dikodifikasikan, gandakan. Di Abu Bakar atas inisiatif Umar bin Khattab berperan untuk menuliskan, menghimpun satu mushaf. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berperan menggandakan, disebarkan. Ketika disebarkan ditulis mushaf Utsmani, jadi acuan. Jadi kalau Anda ingin punya pedoman hidup, cari mushaf. Mushaf, lihat setiap ayat keluarkan. Tapi kan teman-teman nggak mungkin setiap Anda beraktivitas bawa mushaf. Mau rapat bawa mushaf, mau ke mall ibu bawa mushaf. Masya Allah. Pakaian apa yang disebutkan di Quran? Bagaimana cara nawar yang berkah di Quran? Mushaf lama. Mau ujian bawa mushaf. Bagaimana mengatasi ujian dengan mudah? Mushaf dibuka. Kenapa kamu buka apa itu? Mushaf. Masya Allah. Lihat.